langsung menusuk. Tusukan sekali, dua kali. Tubuh wanita itu sudah tidak bertenaga untuk minta tolong. Anehnya, wanita di dalam rumah tidak bergerak. Tidak tahu apa yang terjadi. Buat pembunuh jadi penasaran. Ia masuk ke dalam rumah. Melihat wanita lagi bekerja. Ambil pisau mendekati dia. Tapi wanita tidak ada respon. Saat pembunuh mulai bergerak, tiba-tiba, adik dari wanita itu telepon. Pembunuh bersembunyi dan ambil HP wanita itu. Ternyata ia seorang tuli dan bisu. Ia seorang penulis. Umur 13 tahun ia kehilangan suaranya. Tidak suka kehidupan ini. Jadi pergi menyendiri. Di saat itu adiknya terdengar suara dari dalam ruangan wanita. Ada suara jejak kaki. Ia memperingatkan wanita. Apa ada orang masuk? Tapi wanita itu berkata, ia pelihara seekor kucing. Sama sekali tidak cek. Setelah itu, wanita mau memberi makan kucing. Cari seluruh ruangan, tapi tidak ketemu. Di saat itu wanita tidak berpikir, mengira kucing pergi keluar. Ia buka pintu, agar kucingnya bisa masuk makan. Di saat itu ia buka laptop, pembunuh pakai HP-nya. Mengupload sebuah foto ke laptopnya. Foto ia sedang cari kucing. Wanita pun kaget dan ketakutan. Ia melihat ke arah ruangan yang ia difoto. Lihat ke arah pintu yang tadi ia buka. Dan pelan-pelan ke sana. Pembunuh berdiri di sana. Dan bawa HP wanita. Wanita segera tutup pintu. Keduanya berhadapan di tengah kaca. Pembunuh masuk ke pintu yang tidak dikunci. Wanita segera kunci pintu. Pembunuh tidak sabar. Ia menikmati permainan kucing tikus kejar-kejaran. Pembunuh ambil panah. Pergi ke arah rumah. Wanita ingin melapor. Dan saat mau telepon, mati lampu. Pembunuh mematikan listrik. Tidak ada internet. Pembunuh lihat wanita. Wanita terlihat tidak ada harapan. Tapi ia melihat ada wifi lain. Klik. Tahu di sebelah ada yang orang. Rumahnya mati lampu. Tetangga pasti segera cari dia. Di sini pembunuh menghancurkan mobil wanita. Menghentikan dia kabur. Wanita bawa lipstik. Di kaca menulis, buka senter, panggil pembunuh. Di atas kaca tertulis, saya tidak lihat wajah Anda, saya tidak bisa melapor. Wanita berharap ia bisa dibebaskan. Pembunuh bangun dan buka topeng. Wajahnya terlihat. Ia pun berkata, selama saya mau masuk, saya pasti akan masuk. Saya suka melihat wajah kamu yang tanpa harapan. Dan akan membunuh kamu pelan-pelan. Wanita mengerti pembicaraan pembunuh. Dan menangis. Ternyata suara yang terdengar oleh adiknya. Kalau ia cek, mungkin tidak akan terjadi seperti ini. Menyesal sudah tidak berguna. Wanita ambil pisau. Dan mengumpat di samping jendela. Sambil cari cara. Di satu sisi menunggu tetangganya sadar. Terdengar ada suara ketukan jendela. Ia melihat bayangan di luar jendela. Ternyata yang ketuk pintu adalah tubuh dari tetangga yang sudah dibunuh. Ternyata OM bunuh pertama kali bunuh wanita itu adalah tetangganya. Harapan wanita menghilang. Ia menangis. Ia akan seperti tetangganya. Ia menenangkan diri. Cari cara untuk kabur. Tiba-tiba terpikir. Kantong tetangganya mungkin ada HP. Saat pembunuh tidak sadar, ia pakai alat lapor di dalam mobil. Menarik perhatian pembunuh. Wanita buka jendela, mencari HP di tubuh wanita. Tapi tidak ada. Pembunuh bergegas datang. Wanita tidak keburu tutup jendela. Pembunuh bergegas masuk. Wanita ambil palu dan lempar. Pembunuh pun terluka. Gagal melapor. Pembunuh tahu apa yang diinginkan wanita. Ingin mengambil HP tetangga. Wanita pergi keluar. Pelan-pelan keluar dari rumah. Mengumpat di bawah papan. Dan merasakan jejak kaki pembunuh. Menunggu pembunuh sudah jauh. Ia bergegas masuk ke hutan. Ia belum disadari. Terus berlari. Pembunuh pakai panah. Wanita kembali ke rumah. Pembunuh tertawa melihatnya. Sangat menikmati permainan ini. Ia pergi ke lantai teratas. Pembunuh tidak sadar. Wanita memanjat jendela. Menyalakan senter. Pembunuh mulai mengecek. Wanita bergegas turun. Baru turun setengah. Pembunuh
Pembunuh datang ke sana, memanah wanita itu. Kakinya tertusuk, untungnya masih berhasil manjat. Pembunuh ikut memanjat. Ia dengan sekuat tenaga tarik panah. Tangan kanannya mengambil panah. Tangan kiri mengarahkan ke pembunuh. Pembunuh terjatuh. Tapi wanita tidak tahu caranya. Ia kembali manjat ke dalam rumah dan menutup jendela. Ia mulai mengurus lukanya. Tidak berapa lama, darahnya mengalir. Ia merangkak ke WC, mengambil alkohol, menyiram ke lukanya. Setelah luka selesai, mulai cari tahu cara pakai panah. Tenaganya terlalu kecil, tidak kuat menarik. Ia tidak sadar. Pembunuh dari luar menatapnya. Di saat itu pria datang ketuk pintu. Ternyata pacar tetangganya terbunuh. Melihat pacarnya belum kembali, jadi cari wanita itu. Ia melihat tulisan tangan di kaca. Merasa ada yang salah. Pembunuh berpura-pura jadi polisi. Bohong bilang dapat laporan. Ada kejahatan di sini. Dan ambil HP pria untuk pura-pura minta bantuan. Pria melihat tulisan di kaca merasa aneh. Saat mau mengembalikan HP, dari dalam kantong keluar sebuah anting. Itu adalah anting pacarnya. Ia mengerti. Di depan matanya bukan polisi. Ia sengaja tanya, apa wanita yang melapor? Pembunuh membalas betul. Pria tahu ini polisi bohongan. Karena pacarnya bisu dan tuli. Gimana bisa telepon? Pria membohongi pembunuh berkata, kunci cadangan wanita diletakkan di bawah pot bunga. Pembunuh saat itu bergegas mencari. Pria bawa batu besar dari belakang, mulai mendekati pembunuh. Saat ia belum beraksi, karena teriakan wanita, kesempatan pria itu sia-sia. Lehernya penuh darah. Pria yang terluka itu bukan lawan pembunuh. Ia pun terbunuh. Saat wanita ingin kabur, di saat itu, ia mulai berhalusinasi. Ia melihat dirinya kabur, juga bisa dibunuh. Ia sadar dirinya tidak bisa kabur, hanya bisa bunuh pembunuh, baru bisa menyelamatkannya. Pria terbunuh. Pembunuh tidak bergegas cari wanita. Ia ingin menjebak wanita. Tunggu wanita kehabisan darah baru dibunuh. Ia pun bunuh kucing wanita itu. Tiba-tiba, pembunuh menarik panah yang tertusuk. Wanita bergegas masuk ke rumah. Tapi tangannya tidak keburu masuk. Dijepit pintu. Dengan tangan wanita yang terjepit, pembunuh langsung menginjaknya. Wanita pun kesakitan. Tapi kakinya yang tertusuk masih sakit. Tangan wanita itu masuk, menatap tajam pembunuh. Pakai darah di jarinya. Menulis, ayo lakukan. Pembunuh marah. Memecahkan kaca siap bunuh dia. Wanita bergegas menulis catatan di komputer. Pergi ke WC menunggu lawannya. Ia yang kehilangan pendengaran, tidak mendengar pembunuh memecahkan kaca di belakangnya. Melihat wanita pintar di depannya, pembunuh tertawa, tapi nafasnya menyadarkan wanita. Di saat hidup mati terakhir, wanita balik arah dan menusuk pembunuh. Ia bergegas keluar dari WC. Tidak lari berapa lama, karena kehabisan darah jadi terjatuh. Pembunuh tidak mati. Ia mengejar dan ingin mengakhiri hidup wanita itu. Wanita mengambil pembasmi serangga dan semprot ke mata pembunuh. Menyalakan alarm. Pakai sinar lampu membuat pembunuh mundur. Wanita ambil pisau, tapi ia didorong pembunuh. Lehernya dicekek. Saat ia terbaring, ia mengambil sebuah pembuka botol. Pembunuh pun tertusuk. Wanita mengambil HP dari kantong pembunuh. Telepon 911. Polisi pun datang. Wajah wanita yang tersinar lampu saat itu tidak menakutkan. Film sudah berakhir. Terima kasih sudah menonton.